Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Pak, agama lain kan percaya ada mujizat dalam kepercayaan mereka. Namun pertanyaannya, siapakah pemberi mujizat untuk mereka dari kepercayaan lain? Jikalau itu iblis atau malaikat yang jatuh, mungkinkah malaikat memiliki kuasa mujizat? Bisa Tuhan. Tapi kalau Tuhan melakukan itu, Tuhan tidak melakukan mujizat demi mujizat itu sendiri. Dia bisa melakukan mujizat itu untuk menuntun mereka kepada Kristus. Tapi kalau mujizat itu tidak membawa kepada Kristus, kita boleh pastikan mujizatnya dari setan. Ya. Kok bisa setan punya kuasa itu? Ya, setan bisa punya kuasa sepanjang Tuhan izinkan dia kan. Dia mau cobai Ayub pun, ya, nggak bisa lakukan apa-apa tanpa persetujuan Tuhan. Dan ingat bahwa dia juga di dalam, harus saya tunjukkan ayatnya ya, Efesus pasal 6. Sebab perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya. Nah, ini pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, ini tidak diartikan pemerintah penguasa politik, bukan. Karena kalau pemerintah penguasa politik itu namanya darah dan daging. Ini pasti bukan darah dan daging. Kalau begitu, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, ini pasti adalah sebutan untuk iblis. Kalau begitu, iblis disebut dengan pemerintah. Disebut dengan penguasa. Disebut dengan penghulu. Di bagian lain dia disebut sebagai penguasa kerajaan angkasa. Ya. Nah, lalu Yesus juga bilang penguasa dunia ini tidak mempunyai kuasa sedikit pun atas diriku. Berarti memang dia mempunyai kuasa. Tuhan memberikan atau mengizinkan dia mempunyai kuasa, tapi kuasanya tak terbatas. Ya. Dan bahwa dia bisa melakukan mujizat atau keajaiban-keajaiban, saya kira tidak aneh ya, karena juga misalnya dia melengkapi nabi-nabi palsunya. Kan nabi-nabi palsu ini kan dari setan semua nih. Tapi ternyata mereka bisa mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, sesatkan orang pilihan juga. Jadi ada tanda-tanda mujizat-mujizat, tapi jelas bahwa itu sumbernya dari setan. Lalu kita juga bisa melihat ini ya, di Tesalonika, 2 Tesalonika 2, kedatangan si pendurhaka. Si pendurhaka ini antikris, ya. Mulai dari atas ini kan. Kedatangan si pendurhaka adalah pekerjaan iblis. Berarti munculnya antikristus itu adalah pekerjaan iblis. Akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu, dan seterusnya. Berarti ada mujizat loh, perbuatan ajaib. Tapi itu pekerjaan iblis. Jangan lupa juga kasus Mesir. Pada waktu Musa membuat keajaiban-keajaiban di muka Firaun, ternyata jampi-jampi atau dukun-dukun Mesir pun bisa melakukan hal yang sama. Itu pasti bukan dari Tuhan. Kalau begitu kita simpulkan memang setan juga mempunyai kuasa dan tentu atas izin Tuhan. Maka
jikalau mujizat terjadi di agama lain dan itu membawa pertobatan dan membawa mereka pada iman pada Kristus, kita tahu itu mujizat dari Tuhan. Tapi kalau mujizatnya justru membuat mereka tambah yakin dengan dalam agama mereka, ya, atau kekafiran mereka, maka jelas itu pasti mujizat dari setan. Terima kasih saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Ezra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.